Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Smiba semuanya, saya Made Rahma sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Smiba. Senin bincang atraktif, edukatif, literasi, kreatif. Satelit Smiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Nah, pada episode kali ini, di studio kami telah hadir dua narasumber yang akan membagikan edukasi dan pengalamannya terkait dengan perlindungan anak. Selamat datang Bapak. Selamat datang kembali. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Smiba. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sudah mengundang kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangli, tentunya sahabat Smiba yang kami cintai dan kami banggakan seperti itu. Kami perkenalkan diri dulu. Yang hadir di hari ini kami dari tenaga ahli, tentunya dari Kepala UPTD dan KTU belum berkesempatan hadir untuk hari ini. Apapun itu menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak, kami yang mewakili. Perkenalkan, kami seizin atas Kepala UPTD, PPA dan KTU, kami memperkenalkan beliau Pak Nyoman Suardike selaku Kepala UPTD dan Bu Gek Mirah sebagai KTU, dan kami sebagai tenaga ahli tentunya ada tim-tim yang untuk mendampingi anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah ataupun berkonflik, berkasus seperti itu. Ada beberapa tim. Di timnya itu ada beberapa kompetensi. Kami, kebetulan saya sebagai paralegal, sebagai konselor, mediator dan konsiliator. Tentunya di sebelah saya juga beliaunya sebagai konselor hukum, Bapak Bowo panggilannya, nama lengkapnya Bapak Satria Wibawa, seperti itu. Kami juga tentunya ada tim lain seperti advokat, konselor psikologi, psikologi klinis, terus ada tim-tim yang lain yang memang untuk menunjang kegiatan, mendukung kegiatan dari UPTD PPA Kabupaten Bangli, di mana mendampingin kasus itu diperlukan suatu tim untuk menggarap dari suatu permasalahan yang ada anak yang berkonflik, bermasalah dan berkasus di Kabupaten Bangli. Baik, dari sapaan narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia. Sahabat Smiba, seperti yang sudah disampaikan bahwa narasumber kita kali ini dari tim UPTD PPA Kabupaten Bangli. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih itu UPTD PPA Kabupaten Bangli, karena pastinya sahabat Smiba jarang mendengar hal tersebut. Tentunya. UPTD PPA Kabupaten Bangli itu adalah di mana di bawah lembaga yang ada di bawah lembaga pemerintah Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli. UPTD PPA Kabupaten Bangli memberikan suatu layanan yang terkait kasus, baik itu kasus hukum, perdata ataupun pidana, yang tentunya mendampingi anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Bangli, seperti itu. Oke, nah dari salah satu isu terkait perlindungan anak yang saat ini masih menjadi fenomena adalah kasus pernikahan anak dan kekerasan pada anak. Tapi sebelum memulai pembahasan lebih mendalam mengenai topik ini, mungkin Bapak berkenan untuk menjelaskan apa sih itu pernikahan anak dan kekerasan pada anak, serta bagaimana tren yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Bangli sendiri. Untuk pernikahan anak,
dan kekerasan anak, tentunya UPTD PPA Kabupaten Bangli sangat fokus, sangat mendalami bagaimana mendampingi kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini UPTD PPA hanya sebagai pendamping, bukan menangani seperti itu. Artinya kami adalah media. Jika ada suatu permasalahan, apakah seandainya itu melakukan pencegahan, kami akan mengkoordinasikan kepada bidang PA perlindungan anak ataupun bidang PP perlindungan perempuan, karena pernikahan anak itu juga bisa diawali oleh suatu masalah yang dihadapi oleh anak. Makanya kami di UPTD memfasilitasi sebagai media untuk di perlindungan anak, bidang perlindungan anak seperti itu. Jika untuk kekerasan, tentunya juga ada suatu pencegahan yang dilakukan begitu. Kami juga mengkoordinasikan ke bidang PA dan PP dan juga bidang resos yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangli. Karena di Dinas Sosial juga ada forum anak daerah. Kami juga memberikan suatu ruang pada forum anak daerah melakukan sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan anak seperti itu. Bagaimana kalau dari pendapat Bapak sendiri mengenai pernikahan anak dan kekerasan pada anak dari pandangan sebagai konselor hukum Bapak? Baik, terima kasih atas waktunya pada host semua acara. Mungkin di sini saya mau menyapa dulu kepada sahabat Semiba. Mungkin semangat pagi ya, karena pagi-pagi ini cuaca cerah, tentunya pikiran cerah, dan kita juga harus bersemangat seperti itu ya, betul. Baik, mungkin dari pandangan dari saya sebagai konselor hukum, kalau terkait dengan pernikahan anak seperti itu, jadi kita harus mencari poinnya dulu, apa sih anak itu seperti itu. Jadi menurut undang-undang, pernikahan anak itu terjadi pada usia anak di bawah 19 tahun seperti itu. Jadi pernikahan itu akadnya itu di mana anak itu belum genap berusia 19 tahun. Jadi itu yang dikatakan dengan pernikahan anak seperti itu. Walaupun sehari aja ini misalnya, sehari aja kurang dari 19 tahun itu menurut undang-undang sudah dianggap itu masih pernikahan anak seperti itu. Oke. Di sana ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa anak yang belum memasuki usia 19 tahun itu atau orang yang belum memasuki usia 19 tahun itu masih dikategorikan masih anak seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Baik, ya. Oke, dari penjelasan tersebut tentunya kita perlu memahami landasan hukum yang mengatur mengenai masalah ini. Dari Bapak konselor hukum, jika boleh saya tanyakan, bisakah Bapak menjelaskan secara lebih rinci tentang dasar hukum yang mengatur tentang pernikahan anak dan kekerasan terhadap anak Indonesia? Serta apa saja sih sanksi hukum yang berlaku bagi para pelakunya? Oh, kalau terkait dengan pernikahan anak, seperti saya tadi katakan itu, landasan hukum itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti itu. Tapi kalau untuk kekerasan pada anak itu beda lagi landasan hukum yang mengatur seperti itu. Apakah ada sanksi hukum untuk korbannya atau pelakunya? Kalau terkait dengan kekerasan anak itu tentunya pasti. Jadi mungkin di sini saya bisa sedikit memberikan gambaran kepada khususnya teman-teman sahabat Semiba di sini. Anak yang sudah dikatakan sudah bisa dipidanakan itu adalah anak yang sudah berusia 12 tahun, tapi belum berusia 18 tahun. Itu yang dikategorikan dengan anak. Jadi apabila di atas 18 tahun itu sudah tidak dikategorikan lagi ke anak seperti itu. Jadi hukumnya itu pun, pidananya itu pun juga berbeda seperti itu. Kalau terkait dengan ancaman hukuman, tentunya pasti ada.
Tapi itu ya, sekarang undang-undang mengatur untuk anak yang 12 tahun sampai kurang dari 18 tahun itu ada yang namanya dengan diversi. Artinya diversi itu segala perkaranya itu diselesaikan di luar pengadilan seperti itu. Jadi saya berikan contoh. Apabila ada anak yang berkasus, kemudian kasusnya itu sampai ke kantor polisi dan sudah melalui tahapan seperti itu harus diselesaikan dulu melalui tahapan diversi atau restoratif justice seperti itu. Jadi perkaranya itu tidak boleh melalui pengadilan seperti orang dewasa. Jadi ibaratlah seperti kita di sini, kita mengadakan seperti musyawarah seperti itu, tapi ini di luar pengadilan seperti itu. Oke, apakah saat diversi itu kita juga diawasi oleh dari pihak kepolisian atau bagaimana Bapak? Iya, tentu. Kita juga, jadi begini, tidak semua kasus itu bisa diversi. Diversi itu juga ada ada yang namanya syarat-syarat diversi seperti itu. Yang pertama itu anak itu ancaman hukumnya itu kurang dari 7 tahun. Seperti itu. Jadi apabila si anak melakukan tindak kejahatan pembunuhan, saya ambil contohnya, itu kan pasti hukumnya pasti lebih dari 7 tahun. Nah, kalau semacam itu tidak bisa diversi seperti itu. Tetapi kalau yang kategorinya anak itu melakukan kejahatan ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun, itu baru bisa diversi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat diversi, si korban antara pelaku dan korban melakukan atau si korban menyetujui dilakukannya diversi seperti itu. Jadi kalau si korban tidak mau diversi atau tidak mau diselesaikan di luar pengadilan, percuma seperti itu. Tidak boleh itu dilakukan diversi seperti itu. Kemudian syarat diversi yang berikutnya, kalau anak ini melakukan kejahatan yang pertama nih, saya bilangnya seperti itu. Kalau sudah melakukan kejahatan pertama, namun di hari berikutnya melakukan kejahatan berikutnya, tidak bisa itu seperti itu. Artinya diversi itu hanya bisa dilakukan sekali dalam kehidupan si anak seperti itu. Oh iya, gitu Bapak. Namun selain aspek hukum juga ada proses penyelesaian konflik dari aspek psikologis ya Bapak. Dari Bapak mediator konsiliator, dari pengalaman Bapak mungkin bisa dijelaskan peran mediator konsiliator ini dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pernikahan anak maupun kekerasan anak ini. Terima kasih. Saya sebagai mediator tentunya bagaimana saya melihat sebuah tugas SOP dari seorang mediator. Nah, kami dalam memediasi hal konflik dan banyak terjadi di lapangan, itu terjadi biasanya ada hal yang tanpa ada salah satu yang tidak setuju anaknya dalam suatu melakukan proses ataupun sudah ketiban pernikahan anak seperti itu. Jadi untuk biasanya mengurangi konflik atau menambah permasalahan lagi, disitulah tugas dari mediator menengahi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara yang sudah mengalami pihak satu yang sebagai cowok, pihak dua sebagai pihak dari cewek. Itu kami melakukan suatu menjadi jalan tengah, solusi yang terbaik, tentunya terbaik bagi anak seperti itu. Sedangkan kalau untuk kekerasannya itu proses mediasinya bagaimana? Ada suatu kasus kekerasan pada anak? Ya. Jika itu ada suatu kekerasan pada anak itu, saya sebagai mediator tentunya juga harus netral. Tentunya netral di mana sebelum kasus itu berlanjut, apakah itu ke kepolisian, apakah itu naik ke kejaksaan atau ke pengadilan, tentunya ada ranah yang namanya mediasi. Kami sebagai mediator ada di tengah-tengah
karena sifat kami adalah netral. Tentunya untuk masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Bangli, anak-anak lebih percaya pada kami. Kami ada suatu kompetensi adalah mediator bersertifikat namanya di bawah Mahkamah Agung. Ya. Jadi untuk korban dari kekerasan anak ini pasti mempunyai dampak psikologis gitu ya yang menyerang Bapak. Mungkin dari pengalaman Bapak, apa saja dampak psikologis yang anak tersebut alami dan bagaimana cara kita sebagai masyarakat merangkulnya? Karena terkadang masyarakat itu masih memiliki stigma negatif terhadap orang tersebut. Jika itu sebenarnya kalau itu mediator akan berkoordinasi. Karena di tim UPTD PPA Kabupaten Bangli ada beberapa kompetensi yang seperti saya sebutkan di awal. Ada ada konselor psikologi, ada psikologi klinis kalau itu menyangkut psikis. Kami akan selalu berkoordinasi, kami akan melakukan suatu pendekatan. Bagaimana melakukan suatu pendekatan agar si anak tidak mengalami traumatik seperti itu. Ya, kalau dari masyarakat sendiri bagaimana kita merangkul anak tersebut gitu loh Pak, supaya dia itu bisa merasa nyaman, merasa aman bersama kita, karena pastinya dia tuh memiliki trauma yang sangat mendalam dan mungkin mengisolasi dirinya dari orang lain Bapak. Itu dah. Kami selalu melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan, baik itu terhadap warga sekitarnya, baik itu terhadap bukan hanya penyintas, tapi seandainya anak ini ada di lingkungan sekolah, kami juga akan melakukan suatu pendekatan terhadap sekolah. Jika itu anak ada di lingkungan kelompok komunitas apapun itu, kami juga akan melakukan pendekatan-pendekatan itu agar anak ini bisa dirangkul oleh baik itu warga sekolahnya, warga komunitasnya, keluarganya, ataupun lingkungannya. Seperti itu. Oke, tentunya dari kasus-kasus tersebut kita tahu bahwa pentingnya pencegahan untuk menanggulangi kasus tersebut. Nah, maka dari itu apa saja program-program yang sudah dijalankan oleh UPTD dalam mencegah pernikahan anak dan kekerasan terhadap anak, dan mungkin seberapa efektif program-program tersebut menurut Bapak sendiri? UPTD dalam hal ini sudah bekerja sama juga, bukan hanya UPTD yang bergerak, tapi melakukan kerjasama terhadap yayasan, terhadap APSAI namanya juga, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Tentunya dengan program-program ini kita akan melakukan banyak kegiatan untuk melakukan suatu pencegahan baik itu psikis, fisik maupun non fisik seperti itu. Jika itu mungkin kebetulan UPTD juga bekerja dengan Yayasan ABSA Amara Bamana Sastra, UPTD juga sudah melakukan kegiatan digital positif. Karena di era sekarang digital itu sangat, jika kita bisa menggunakannya dengan baik, tentunya hal positif yang akan dilakukan oleh anak itu. Jika salah melakukan suatu perkembangan digital, anak itu akan terjerembab oleh digital, terutama sekarang bermain medsos seperti itu anak-anak. Karena kekerasan anak sekarang kebetulan kita mengalami di Kabupaten Bangli banyak kasus yang terjadi berawal dari medsos seperti itu. Oke, dari program yang telah Bapak sebutkan tadi, bagaimana nih keberhasilan programnya untuk anak-anak khususnya di Kabupaten Bangli Bapak? Untuk program-program UPTD, karena UPTD baru terbentuk beberapa tahun, jadi kemungkinan kasus itu meningkat kelihatannya sekarang. Meningkat kelihatannya sekarang
Kenapa? Karena masyarakat baru menyadari adanya suatu perlindungan dari UPTD. Jika masyarakat menyampaikan ataupun melaporkan suatu kasus, itu masyarakat akan merasa terlindungi. Jadi seolah-olah kasus itu akan meningkat. Mungkin sebelumnya masyarakat juga banyak mengalami hal seperti itu, cuma karena merasa belum terlindungi, jadi kasus itu seolah-olah terpendam seperti itu. Ya. Jadi dari program-program tersebut dapat termasuk berhasil ya Bapak ya? Sangat berhasil. Semoga kita kedepannya dapat menciptakan, memberikan inovatif lagi yang lebih menukik untuk melindungi anak kita yang ada di Kabupaten Bangli. Ya baik, Astungkara Bapak. Kemudian dari Bapak Konselor Hukum sendiri, mengingat kompleksitas masalah ini sendiri, apakah ada kendala dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus ini? Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja kendala yang Bapak paling sering hadapi? Oh baik, tapi selama ini ya kita istilahnya menangani kasus seperti ini, kebetulan kita kan ada namanya jejaring itu dengan pihak kepolisian yang ada di Polsek maupun di Polres yang ada di Kabupaten Bangli. Nah selama ini sih antara koordinasi kita dengan pihak kepolisian itu sangat baik ya. Artinya dari kita juga ataupun dari pihak kepolisian jika ada kasus itu selalu berkoordinasi dengan kita. Nah kita juga pasti akan di intern sendiri di UPTD itu dengan tenaga ahli yang lain itu istilahnya merembuk dulu ibarat bahasa Balinya itu. Nah kemudian kita memutuskan langkah apa yang akan kita jalankan seperti itu. Ya tentunya selama ini kita menangani kasus secara umum sih tidak ada sih kendala yang sangat berarti seperti itu. Palingan ya karena kita mengingat dari kondisi geografis Kabupaten Bangli itu kan ibarat ada yang daerah Kintamani misalnya, paling hanya kita di perjalanan aja sih sebenarnya yang menjadi masalah seperti itu, seperti anggaplah medan yang terjal apabila kita langsung terjun ke lokasi ini, maksud saya seperti itu. Tapi secara umum sih aman-aman aja seperti itu. Bahkan koordinasinya dari pihak kepolisian dan yang bersangkutan itu sangat baik, kejaksaan juga pengadilan itu sangat baik koordinasinya seperti itu. Oke baik, berarti kasus-kasusnya ini terkadang bapak-bapak dari tim UPTD mendapat dari pihak kepolisian. Kemudian apakah ada kasus-kasus yang emang dilaporkan oleh masyarakat sendiri? Oh kalau menurut tentang itu sih kadang ya masyarakat itu langsung melapor ke kantor seperti itu. Bahkan juga banyak kasus juga itu dari kepolisian, istilahnya itu rujukan kasus dari kepolisian seperti itu, benar ya Pak Jen ya? Seperti itu. Nanti saya tambahkan sedikit ya. Iya. Untuk penyampaian kasus, terutama masyarakat Kabupaten Bangli itu bisa menyampaikan langsung, bahkan tidak harus bersurat. Tapi yang penting kami ada dasar untuk melakukan suatu tindakan pendampingan ke masyarakat seperti itu, baik itu secara di WA, secara lisan, tidak harus bersurat, karena kita ada lewat lisan, terus menyampaikan ke kantor dan rujukan seperti itu. Ada rujukan dari baik itu rujukan dari sekolah, dari dinas, dari puskesmas, dari rumah sakit, kepolisian, seperti itu. Karena kita sekarang juga ada aplikasi Simponi namanya. Di aplikasi Simponi itu jika itu kasus itu ketahuannya dari rumah sakit juga sudah menginput data tentang kasus itu, dan kami juga ada linknya untuk seperti itu. Makanya kami di jajaran pemerintah Kabupaten Bangli dan kepolisian tentunya dengan aplikasi Simponi untuk pendampingan kasus tersebut.
Oke, dari Bapak mediator konsiliator sendiri dalam konteks penyelesaian konflik ya Pak ya, apa saja strategi efektif yang dalam melakukan mediasi dan konsiliasi pada kasus-kasus tersebut? Mungkin Bapak bisa membagikan pengalamannya ke sahabat Semiba. Sahabat Semiba masih semangat. Iya. Gini, kalau saya sebagai mediator, tentunya mediasi, dalam bermediasi itu ada 3 tahapan: pramediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Keberhasilan mediasi itu tentunya bukan hanya tentang anggaplah keberhasilan sesuatu para pihak, kedua pihak ataupun para pihak ini menyetujui. Sebenarnya bukan seperti itu dari keberhasilan dari proses mediasi. Tapi keberhasilan suatu mediasi itu tergantung bagaimana proses-proses itu dilalui. Jika itu pramediasi, bagaimana seorang mediator mengadakan suatu kaukus. Kaukus tentunya sebelum kaukus tentunya sudah dilakukan suatu yang namanya pernyataan dari masing-masing pihak, standar-standar dari untuk melakukan mediasi. Jika sudah siap melakukan mediasi, para pihak menandatangani surat pernyataan persetujuan melakukan mediasi. Jika sudah siap untuk bermediasi, para pihak mediator akan melakukan suatu pendekatan pada para pihak. Namanya metodenya kaukus. Bagaimana si mediator menggali kepentingan tersembunyi dari para pihak sehingga mereka bisa berkonflik, bermasalah seperti itu. Jika sudah proses mediasi dilalui dan baik itu ada suatu persetujuan ataupun tidak dari para pihak, seandainya itu kita memberikan suatu waktu. Jika untuk tidak berlarut-larut, kita akan memberikan waktu 3 hari. Apakah untuk waktu berpikir, masa tenang 3 hari, apakah berpikir untuk memang tetap pada pendirian masing-masing, ataupun bisa melakukan suatu menyetujui dan menyatukan harapan dari masing-masing, mengisi harapan masing-masing, tentunya dengan menurunkan ego masing-masing, seperti itu. Terus di pramediasi, setelah mediasi tentunya ada surat dari pernyataan dari masing-masing pihak, baik itu ada suatu persetujuan dan tidak. Dan tentunya dari pernyataan itu ada keterangan dari kami yang bahwa pada saat mediasi sudah melalui proses dan hasil dari mediasi tersebut gitu. Nantinya juga akan tentunya bisa dipakai suatu dasar ke depannya, apakah apa yang diambil oleh masing-masing pihak. Kalau itu kami ranahnya sebagai mediator, kami selalu hanya memberi suatu gambaran. Kalau kami sudah punya sebagai konsiliator, tentunya baru kami boleh memberikan suatu pandangan seperti itu. Kalau gambaran kami tentunya tapi tetap akan mengembalikan keputusan, harapan itu pada para pihak tentunya. Itulah tahapan dari mediasi. Jadi dari Bapak Konselor Hukum sendiri dalam konteks perlindungan korban, bagaimana peran serta aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak korban? Tentunya karena ini terkait dengan anak ya, sebenarnya yang dilindungi itu bukan hanya korban, itu korban saja. Kita juga di sini di UPTD sebagai pendamping korban dan juga yang dianggap tersangka seperti itu.
itu, kita itu sebenarnya sama-sama mendampingi dan memberikan perlindungan seperti itu. Karena ini kan yang namanya juga anak, anak itu belum mengerti yang namanya tentang hukum seperti itu, artinya masih butuh perwalian seperti itu. Jadi kita di PDD maupun dari pihak kepolisian tentunya akan berkoordinasi bagaimana kita akan melindungi anak tersebut maupun korban ataupun tersangka seperti itu. Oke, baik. Perlindungan korban ini mungkin menjadi prioritas utama ya Pak ya. Dari Bapak mediator konsiliator dalam proses mediasi dan konsiliasi, bagaimana Bapak memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses mediasi dan konsiliasi? Saya sebagai mediator, konsiliator tentunya itu adalah bagaimana kepentingan anak diutamakan seperti itu. Artinya dalam hal ini bagaimana kami UPTD mengedepankan kepentingan anak, baik dalam bagaimana si anak ini berkeluh kesah seperti itu, terus bagaimana kami menyediakan rumah aman untuk si anak yang dalam berkasus berkonflik, karena anak berkonflik belum tentu dengan temannya ataupun dengan orang lain, tapi anak juga bisa berkonflik, dapat kekerasan dari keluarganya. Makanya kami melindungi anak itu, kami rujuk juga ke provinsi karena Kabupaten Bangli belum punya rumah aman seperti itu. Oke, baik. Dari perbincangan dengan Bapak narasumber dari tim UPTD Kabupaten Bangli, sudah banyak sekali informasi yang kita peroleh, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak khususnya di Kabupaten Bangli. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak berkenan untuk menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat SMIBA yang menyaksikan tayangan ini. Sahabat SMIBA, selalu semangat anak-anak. Kami dari UPTD tentunya sangat berpesan pada anak-anak dan sahabat SMIBA semua. Jika ada suatu permasalahan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bangli, kami siap untuk mendampingi, baik itu secara berkasus berkonflik hukum ataupun tidak, kami siap untuk mendampingi. Jadi jangan merasa takut, kami pasti melakukan suatu perlindungan secara hukum maupun secara psikis tentunya. Mungkin ada tambahan dari saya kepada anak-anak SMIBA khususnya, kalau bisa tolong dari pandang hukum jangan berkasus. Itu yang paling penting ya, jangan buat ulah seperti itu. Karena kedepannya jejak digital kita di kepolisian itu ada sampai kita mati seperti itu. Nah, tentunya mungkin closing statement juga dari saya khususnya konselor hukum. Ya, apabila teman-teman sahabat SMIBA di sini menemukan teman-teman yang berkonflik, berkasus, dan mungkin ada yang jadi korban seperti itu, yang pertama itu jangan takut untuk melapor seperti itu. Jangan takut untuk melapor, karena satu laporan kecil akan menyelamatkan teman-teman sahabat yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas edukasinya yang telah mengedukasi sahabat SMIBA. Untuk sahabat SMIBA yang menyaksikan Satelit SMIBA pada episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat bermanfaat dan mengedukasi sahabat SMIBA. Sekian Satelit SMIBA episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMIBA. Om Santi Santi.